Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muhardianti, mahasiswi Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Administrasi Bisnis Prodi D4 Administrasi Negara, kelas 3A. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembinaan karir. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. 1. Sistem prestasi kerja. Sistem kepegawaian digunakan untuk pengangkatan seseorang dalam satu jabatan, didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Yang kedua, sistem karir. Sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Dalam pengembangan lebih lanjut, maka pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan dalam sistem karir. Satu, manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi perencanaan meliputi Formasi PNS. Formasi CPNS adalah jalur-jalur yang tersedia untuk pendaftaran menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jalur ini bisa berbeda setiap tahunnya. Kebutuhannya juga pun bisa berbeda-beda meskipun formasinya sama. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dengan melihat kebutuhan. Kedua, dasar penyusunan. Formasi disusun berdasarkan 1. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, jenis formasi PNS dibagi menjadi dua, yaitu formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Penetapan formasi PNS. Formasi PNS pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Nasional. B. Formasi PNS daerah. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan Menpan RB berdasarkan pertimbangan Kepala BKN. B. Pengadaan PNS. 1. Pengumuman. Pengumuman harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang telah tersedia. Pengumuman juga harus dibuat paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Dalam pengumuman harus dicantumkan beberapa hal berikut, yaitu A. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong. B. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. C. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. D. Alamat dan tempat lamaran ditujukan. E. Batas waktu pengajuan surat lamaran. F. Waktu dan tempat seleksi. Dan G. Lain-lain yang dianggap perlu. Yang kedua, persyaratan CPNS. 1. Warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia 18-35 tahun saat melamar. Yang ketiga, tidak pernah dipenjara karena tindak pidana selama 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri, serta tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, bukan merupakan PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Yang keenam, bukan merupakan anggota partai, pengurus partai, dan tidak terlibat dalam politik praktis. Yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kedelapan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Serta yang kesembilan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Yang ketiga, penyaringan. Tahapan penyaringan antara lain pemeriksaan administratif, panitia ujian, tugas panitia ujian, materi ujian, ujian, dan pengumuman pelamar yang telah diterima. Yang keempat, pengangkatan. Sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil atau CPNS harus menjalankan masa percobaan minimal 1 tahun dan paling lama 2 tahun
sejak diangkat menjadi CPNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian atau gubernur. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka hanya diangkat menjadi PNS apabila bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki penilaian prestasi kerja yang baik dinyatakan secara tertulis oleh atasan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3. Yang kedua, telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji tersendiri atau tim penguji yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan dinyatakan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki sebagai berikut. Yang keenam, tunjangan. Ada 6 jenis tunjangan PNS yang diberikan negara selain gaji pokok di tahun 2020 ini, antara lain tunjangan kinerja, uang makan, tunjangan jabatan, tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan uang dinas. Sama halnya dengan gaji pokok, proporsi tunjangan yang didapatkan akan disesuaikan berdasarkan golongan PNS. Ketujuh, pemberhentian PNS. Pemberhentian CPNS dibagi menjadi 2, yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat. Pemberhentian dengan hormat apabila mengajukan permohonan berhenti, tidak memenuhi syarat kesehatan, tidak lulus dari pendidikan dan pelatihan prajabatan, dan tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas. Yang kelima, menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan. 6. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Dan yang ketujuh, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian. CPNS diberhentikan dengan tidak hormat. Yang pertama, pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena sengaja melakukan tindak pidana kejahatan. Yang ketiga, dijatuhi larangan disiplin tingkat berat. Atau yang keempat, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat permohonan tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian. 8. Pendidikan dan pelatihan PNS. Pendidikan dan pelatihan PNS yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Diklat bertujuan untuk 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan visi dan dinamika pola pikir. Sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.